baku peluk. Ternyata di papa dia sambut dia kan. Karena kata di papa, di papanya nak marah. Di papa rindu dia mau. Maka dia orang ketika Yesus meredakan itu apa itu? Meredakan angin ribut dan ombak badai. Diam, tenanglah. Angin itu mereda dan Pasti Tuhan Yesus akan mendengarkan setiap permintaan dari adik Jun. Hilangkan ini rasa takut. Melakukan supaya orang boleh merasa itu ketenangan toh sama dengan ini toh sama dengan gambar ini. Dia sambut DP anak, tetapi DP anak masih DP muka apa ya? Sedih karena dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah menghabiskan itu seperti tadi uang yang DP papa kasih toh. Nah akhirnya DP papa peluk ini anak. Sedih dan hamba Tuhan. Tuhan pasti mau peluknya cepat. Tuh, boleh takut. Kalau tuh kilat lagi. Iyo. Jadi dorang takut karena ada apa di sini? ombak dengan Ombak dengan kilat. terus airnya dulu. Airnya dulu. Ya. Terus mereka takut kapalnya hanyut. Hanyut kapalnya. Apalagi di tengah pantai, orang nintau apa-apa, tuh, pandang kuba nintau batubu, berenang, tuh, kong, di atas perahu kong, ombak kuat. Kita nih ada rasa itu, waktu Tania berdoa, Tuhan tak jawab. Tak jawab bagaimana? Dia pulang atau pulang pada papa. Nah, setelah pulang dia papa masih dari jauh. Dia papa Solia. Nah, apa yang terjadi? Dia apa bikin apa pada dia? Ya, apa? Kalau dilihat di sini, dia papa apa? Di mama, di papa lupa dia dari jauh di papa Sofi dola pada dia, komplit lupa dia. Oh anakku yang bilang kamu sudah kembali, dia bilang dia minta ampun. Senyum, dorang tersenyum. Siapa dong? Yesus bangun lalu membentak angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Angin pun berhenti dan danau menjadi sangat tenang. Amin. Coba baca lagi ini. Karena Gio ini ada bikin tugas atau Gio ada malawang sedih atas perbuatan yang telah dia lakukan ketika dia menghabiskan uang yang telah diberikan oleh bapaknya dipakai berfoya-foya dan akhirnya dia sadar. Tuhan Yesus mengasih ampun. Amin. Amin. Berarti Davin sebentar mulai belajar berdoa. Oke. Supaya Tuhanmu apa? Tuhanmu apa? Oh, menjaga, melindungi. Tuh. Tuhan menjaga, melindungi. Itu apa orang supaya orang mau apa? Orang tetap sehat. Ini mau jadi guru apa? Guru bahasa Inggris atau guru SD? Guru SD. Mantap, sama Rinci guru SD. Atau Dokter umum. Dia masih memikirkan dokter apa. Ya. Sekarang belajar dulu, Kang. Toh? guru SD ini Cile guru SD. Cile guru SD.
cerita dengan teman nih. Jika kita sama Live Kid Indonesia. Live Kid Indonesia. Dokter jantung. Luar biasa. Ini dokter apa? Dokter hewan. Ini mau apa? Cita-cita jadi apa? Tentara. Oh, mantap. Dan ini? Guru. Guru apa? Sekolah minggu atau? Guru SD. Kali cita-cita menjadi apa? Polisi. Ya. Polisi. Ini jangan tadi apa? Nah, ini cita-cita jadi apa? Hah? Polisi udah dua mau jadi polisi. Ini cita-cita mau jadi apa? Makanya dulu presiden apa ini? Presiden seperti apa? Joko Widodo. Iya. Presiden Indonesia. Ini cita-cita jadi apa? Cita-cita. Tadi dia bilang pengku apa? Cita-cita menjadi apa? Pendeta. Iya, jadi pendeta. Ini cita-cita jadi apa? Polisi. Sorry, itu polisi. Nanti Dona terpengaruh dengan kisah sekarang ini ya. Ini cita-cita apa? Jadi ya? Penyanyi. Luar biasa. Ini cita-cita mau jadi apa? Dokter. Dokter apa? Dokter? Dokter gigi. Dokter boleh ada luar biasa. Ini cita-cita mau jadi apa? Dokter. Dokter apa? Hah? Apa? Apa ini? Oh, dokter periksa-periksa. Dokter umum ya. Oke. Ini cita-cita mau jadi apa? Apa? Oh, polwan. Udah 5 ya? Luar biasa. Oh iya, kalau perempuan jadi polwan. Ini cita-cita jadi apa? dokter anak. Dokter anak. Ini cita-cita guru. Oke. Ini guru lagi nih, luar biasa nih. Dokter hewan. Aku punya ini ya, luar biasa ya. Jadi saya percaya bahwa materi yang simpel sederhana itu kalau kita sampaikan kepada anak dan anak punya kesan yang luar biasa. Nah, saya ingin memotivasi anak dengan semua guru-guru bisa tidak maju ke depan berjejer. Kita akan kasih kehormatan kepada mereka semua. Sebelum itu saja, anak-anak semua duduk sampai ya, anak-anak di tempat. Nanti semua boleh di depan sini ya. Oke, anak-anak sekalian perhatikan, mereka akan kasih kehormatan kepada kalian ya. Mereka akan memberikan penghormatan sebagai bentuk bahwa mereka yakin kalian nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yang jadi polisi akan jadi polisi, yang jadi dokter akan jadi dokter, yang jadi guru akan jadi guru, ya, yang jadi presiden akan jadi presiden, gitu ya. Yang jadi penyanyi akan jadi penyanyi, yang jadi pendeta akan jadi pendeta, yang jadi koki. Nanti tolong masak pertama untuk saya ya. Jadi guru, jadi dokter,
Ya, dari dokter ya semua akan jadi. Kenapa? Karena kami semua memberikan dukungan dalam doa, ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan kasih penghormatan kepada anak-anak kita, ya. Kita mungkin ini selamat siang, selamat pagi. Siap. Ya. Kita katakan gini, selamat siang anak-anak. Kemudian Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kita tumpangkan tangan kepada anak gitu, ya. Dan Anda harus menerima dengan iman, ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sekali lagi, selamat siang anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ya, saya harap kami semua menghormati. Kenapa? Karena kalian nanti akan menjadi pemimpin di masa datang. Amin. Nah, itu Light Kid Indonesia. Leader tomorrow. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Light Kid Indonesia. Leader tomorrow. Yes, yes, yes. Dadah. Tas, dadah. Orang datang 2 orang mungkin masih lebih bagus, tapi kalau sendiri lebih bagus kalau di tempat terbuka, karena kan bisa terjadi pelecehan seksual. Jadi tolong berjaga supaya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kita mengambil tindakan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati sampai baku datang. Yang melekat dari setiap hati kita yang mau melayani anak-anak, dan pasti saya percaya banyak jiwa-jiwa yang akan kita bawa kepada Tuhan Yesus. Makasih Pak Gunar, Pendeta Gunar dan Om Frans. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ini sudah digumuli jauh-jauh hari, bukan baru 1-2 hari sebelum kegiatan ini, tapi sejak tahun kemarin sudah digumuli kegiatan kita dan terjawab dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan boleh terlaksana dan semua kita boleh mengikuti. Maka saya mewakili seluruh yang hadir, Komisi Pelayanan Sinode Gemim, Koordinator Rayon dan beberapa teman-teman sebagai Koordinator Pokja dan juga Pokja Penginjilan Kisah Nyata mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Gunar dan Om Frans, dan biarlah komitmen kita bersama di tempat ini kita akan kerjakan secara bersama-sama, dan 5 tahun dalam panggilan pelayanan kita dalam periode 2022-2027. Mudah-mudahan saya tidak menargetkan, tetapi setidaknya masing-masing kita ketika mengerjakan amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, kita akan mendapat kabar sukacita, itu banyak jiwa yang kita menangkan. Maka daripada itu tahun pertama ini 2022, mudah di dalam konsultasi kita akan mendapat suatu capaian yang luar biasa. Berapa nanti saya akan membuat laporan ini dan akan disampaikan kepada Pak Pendeta Gunar dan Om Frans melalui metode penginjilan kisah nyata. Berapa jiwa yang kita bawa pada Tuhan melalui pelayanan ini. Dan selanjutnya teman-teman, dalam kesempatan ini kami sebenarnya tidak mampu membalas ini pengorbanan dari Pak Pendeta Gunar dan Om Frans, karena kemitraan kami semakin kuat dan tentunya berharap semakin berdampak. Oke teman-teman ya, ayo siapa yang mau berbicara, mau berbagi, mau bersaksi, apapun yang mau disampaikan ya, silakan. Adakah? Selama melayanan itu, dan kemudian juga kalau ada di antara saudara yang kepingin menyampaikan apa yang Anda alami selama 2 hari, ya. Silakan, siapa saja. Ya. Pengalaman yang luar biasa. Amin. Pertama-tama saya terima kasih kepada Tuhan karena saat ini
dari kemarin sampai saat ini diberikan kesempatan untuk belajar. Dan luar biasa yang kami dapat selama 2 hari di sini, dan pengalaman kami juga tentang pelayanan kepada anak-anak. Satu hal yang mungkin akan saya lupa ketika saya layani tadi, ada anak TK yang sama sekali tidak kenal Tuhan Yesus. Kita tanya, kenapa Tuhan Yesus? Dia haga, diam dia, kenal? Enggak. Aduh, luar biasa, so TK. Jadi di situ tadi pengalaman tadi kita tidak bercerita tentang apa, tadi kita banyak bercerita tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Jadi itu yang kita ajarkan. Jadi itu yang pengalaman yang luar biasa. Namun ketika tadi semua bulan balik, kita tanya lagi di tempat minum tadi, kenapa Tuhan Yesus? Dia sudah. Masih ada rasa kurang percaya diri karena berpikir belum lama melayani di sekolah minggu, karena dahulunya memang 3 periode lalu sebagai syamas di Kolong, kemudian di 2 periode lalu waktu masih syamas diutus dengan tidak sengaja menjadi panitia pendaftaran dasar guru sekolah minggu dan diikut sertakan dalam pendaftaran dasar. Jadi berupa masih baru, jadi masih banyak belajar. Ketika ada di sini di 2 hari ini dan masuk dalam komisi pelayanan Sinode Gemim, banyak hal yang saya dapatkan. Iya. Jadi pengalaman, terima kasih banyak dapat ikut ini training cerita anak, karena dapat mendapat pengalaman yang boleh membawa kami ke jemaat untuk menjadi anak-anak di jemaat, dan kami akan menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Kalau boleh, mari tolong sama-sama, bukan cuma secara umum, tapi tolong pribadi secara pribadi, orang panggil mengenalkan, memperkenalkan Tuhan Yesus secara lebih pribadi lagi. Dan harapan kami, apa yang didapat di 2 hari ini, yang nak mau sia-sia, tetapi Tuhan akan berlakukan itu di jemaat kami. Kadang-kadang kan orang cuma dari sini habis, jadi sudah tidak lebih berlanjut. Kita tolong Pak Tuhan supaya Tuhan berkati Pak Tuhan, supaya sampai kedepannya lagi anak-anak, ada banyak anak-anak yang dibawa kepada Tuhan sesuai dengan moto guru sekolah minggu, menjangkau semua anak dan menjangkau semua melalui anak. Bahwa ketika anak sudah mengetahui lebih dulu cerita yang akan kita bawakan, nah kita harus ada kalimat-kalimat yang harus menandingi cerita itu, atau bahkan yang perlu kita tekankan aplikasi dari cerita itu, bahwa figur dalam cerita itu kita bisa tarik ke masa sekarang, kehidupan di masa sekarang. Kebetulan tadi tolong bawakan cerita tentang anak yang hilang. Nah, figur dia hafal yang anak sama papanya. Nah, itu perlu tolong tekankan waktu, karena dia juga sekolah minggu tidak sering, tapi cerita itu dia tahu. Nah, mungkin orang harus tingkatkan orang pengetahuan atau menarik anak bahwa itu berlaku juga buat kehidupan sekarang. Mungkin itu pengalaman yang kita dapatkan tadi. Dan yang kedua, saya pribadi sangat bersyukur sekali saya dipanggil untuk ikut pelatihan ini. Minggu lalu juga ikut pelatihan membimbing anak BPK. Nah, ini 2 bukan sama, tetapi saling mendukung dan lebih menyiapkan saya, meskipun selama jadi guru sekolah minggu, tetapi menyadarkan saya betapa penting itu pelayanan pribadi. Nah, jangan kehilangan jalan ya. Saya yakin ya, sebagian besar anak-anak Gemim pasti tahu cerita-cerita yang ini, karena ini ceritanya populer sekali. Itulah sebabnya ada 3 tahapan yang harus kita sampaikan. Yang pertama, ceritakan ini. Ya tidak apa-apa, ceritakan sekilas kalau dikatakan gitu. Nah, yang berikutnya kita minta dia untuk menceritakan kisahnya dia. Ya, yang tentunya yang relatif dengan apa yang kita ceritakan itu. Nah, atau dengan kata lain, kalau ini bicara tentang susah, tanya langsung pada anak. Ya, kamu pernah susah enggak? Kamu pernah takut enggak? Kamu pernah sedih enggak? Kamu pernah lapar enggak? Nah, ini akan sangat penting. Jadi anak itu berinteraksi, anak itu connect dengan kisah ini.
gitu ya. Nah, tapi juga jangan lupa ceritakan juga kisah kita. Ya, itu penting. Anak ingin dengar loh bahwa kita sebenarnya punya pengalaman tanda kutip yang kurang enak di masa lalu kita. Dan itu mungkin sama dengan anak itu. Karena dia berpikir, aduh aku orang paling miskin di dunia ini. Ternyata ketemu Pak Guna, dia bilang, ternyata saya lebih miskin dari mereka. Sehingga mereka akhirnya terangkat, oh ternyata saya not the only one di dunia ini yang miskin. Nah itu akan sama melanda. Kisah kita apa? Pengalaman hilang kayak, pengalaman kita mencuri kelapa atau pepaya atau apa dan sebagainya. Gitu. Kalau bicara dosa kan bisa saja. Gitu. Nah, jadi jangan sampai cerita itu karena dia sudah tahu kemudian kita berhenti karena sudah tahu, ya sudahlah, lain kali aja ya, saya cerita yang lain, tidak bisa gitu. Nah tadi bagus ya Mama, kita harus ada cara bagi kita untuk menolong. Ya. Yang dengan 1-2 hari ini, yang pertama pengalaman tadi. Sebelum bercerita dengan anak, saya sudah lihat anak ini paling kurang di kelas 4 SD. Berarti itu cerita yang kita bawa itu pasti dia tahu. Pertama kita datanya pasti nama. Mak lantaran itu yang pertama jadi sudah tahu dia nama. Kita pun itu sesuai kenal. Jadi sudah tuh perkenalan sudah lewat bukan kalau langsung tanya. Kalian pernah sedih? Dan bukan kebetulan awalnya kita